Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Tentunya seperti biasa setiap hari Kamis saya akan bersama Anda dalam Cahaya Qalbu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkenannya, karena rahmatnya, kita bisa berjumpa kembali. Tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, keluarga, para sahabatnya, semoga tersampaikan. Ya pemirsa, tentunya semua manusia yang hidup di dunia ini ingin agar selalu badan kita sehat. Berbagai upaya kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita itu. Namun bagaimanakah cara yang tepat untuk menjaga kesehatan kita ini secara islami? Untuk itu pemirsa, di kesempatan kali ini kami mengangkat tema mengenai hidup sehat menurut konsepsi Islam. Dan seperti biasa bersama saya di studio sudah ada satu orang narasumber. Kali ini saya ditemani oleh Kiai Haji Dr. Andes Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Devi. Ya, sebentar lagi kita konferensi ya. Betul Mbak Devi. Baik. Iya pemirsa, kalaupun nanti juga Anda ingin bertanya bagaimana cara untuk bisa menjalankan hidup sehat menurut konsepsi Islam ini, tentunya Anda juga nanti bisa menelpon kami dan tetap bersama kami di TVRI Jawa Barat dan Banten. Baik pemirsa, mengawali seluruh kebersamaan kita, seperti biasa kita akan ikuti terlebih dahulu pemaparan singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan siang menuju sore hari ini. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu dari anugerah Allah yang tidak ternilai adalah kesehatan. Mahalnya sehat akan sangat terasa apabila seseorang sedang dalam keadaan sakit. Sehat merupakan sesuatu yang tidak ternilai dan dibutuhkan oleh orang banyak. Sedemikian rupa sempurnanya ajaran Islam, Allah telah menunjukkan beberapa kiat, beberapa cara, beberapa model-model pendekatan agar supaya kita sehat. Kalau kita coba telusuri kehidupan Rasulullah, selama beliau hidup 63 tahun, tercatat oleh para ahli sejarah, ternyata beliau hanya sakit 3 kali. Ini semua tentunya tidak lepas daripada pola-pola hidup yang dilaksanakan dan dijalankan oleh Rasulullah. Sedikitnya ada 11 kiat, 11 resep agar supaya seseorang bisa hidup sehat. Yang pertama, Islam mengajarkan pola hidup bersih. Jelas bersih ada kaitannya yang cukup tinggi dengan kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang menerapkan pola makan yang teratur. Makan tidak hanya sekedar dalam konteks jumlahnya, tetapi juga jenis makanan mana yang layak dimakan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, bangun pagi. Akan sesuatu yang naif apabila ada seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam, tetapi bangunnya senantiasa kesiangan. Kita sadar, kita tahu bahwa udara pagi termasuk bagian yang bisa memberikan kesehatan kepada seseorang. Kemudian yang keempat, sholat tahajud. Tatkala tahajud, kita berkonsentrasi penuh. Tidak jarang para ulama, begitu malamnya sholat tahajud, paginya seakan-akan mendapatkan suatu energi yang tidak ternilai.
Kemudian yang kelima, silaturahmi. Jelas ayatnya, jelas dalilnya, siapa yang senantiasa menyambungkan silaturahmi akan dipanjangkan usianya. Tatkala seseorang silaturahmi, apa yang ada dalam benak pikirannya dan juga dalam kalbunya tersalurkan. Kemudian yang keenam adalah hidup qanaah. Hidup tidak berlebihan, menerima hidup dengan penuh ketabahan. Kemudian yang ketujuh, giat bekerja. Seorang pemalas biasanya selalu sakit. Giat bekerja otomatis menuntut seseorang untuk mengeluarkan keringatnya. Dengan bahasa yang lainnya, giat bekerja bisa sebagai pengganti olahraga. Kemudian yang kedelapan, sikap pemaaf. Tatkala sikap pemaaf ini tertanam dalam hati seseorang, insya Allah orang tersebut tidak akan hatinya penuh dengan gundah gulana. Pemaaf merupakan sebuah cara untuk melepaskan hati kita dari yang namanya beberapa sikap-sikap atau beberapa penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Kemudian zikir. Zikir saya kira tidak perlu saya komentari. Zikir merupakan sebuah potensi yang tidak ternilai harganya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir bisa memberikan ketenangan terhadap qalb, terhadap hati seseorang. Kemudian yang ke-10 adalah sikap sabar. Sabar tidak dalam arti pasif, tetapi sabar dalam arti dinamis. Seseorang yang terbiasa untuk menerapkan pola hidup sabar, maka biasanya akan membentuk jiwa yang tenang, jiwa pemaaf, dan jiwa siap menerima berbagai kehidupan. Dan yang terakhir, Mbak Devi, adalah cinta damai. Dalam bahasa lainnya sering disebut itharus salam. Orang yang senantiasa penuh dengan senyum, orang yang senantiasa secara singkat resep yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang ini menjadi bagian dari konsepsi Islam untuk membangun hidup yang sehat. Iya, kayaknya kalau sekarang ini kan sangat lazim kita dengar dengan positive thinking. Betul. Begitu ya. Ya. Nah ini juga tentunya juga sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah ini ketika seseorang yang selalu berprasangka buruk gitu Kiai, ini juga tentu akan menimbulkan penyakit-penyakit begitu? Jelas. Kebanyakan penyakit lahir itu bermula dari batin. Jarang orang yang batinnya sakit, lahirnya sehat. Batin akan sangat menentukan. Dalam istilah sekarang dikenal yang namanya positive thinking, atau dalam bahasa agamanya sering kita sebut dengan husnudzon. Ya. Berbaik sangka itu memberikan ketenangan, berbaik sangka senantiasa melahirkan hal-hal yang positif lebih jauh. Jelas ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan seseorang. Tentu saja yang perlu kita netralisir, yang perlu kita jelaskan lebih jauh, bahwa sehat di sini tidak hanya dalam konotasi sehat fisik saja, tetapi lebih jauh adalah sehat batin. Kepada batin kita Sehat juga batin. ya. Betul. Oke, biasanya kalau kita dalam satu lingkungan, hidup Ya. bertetangga misalnya begitu ya, atau dalam keluarga. Betul. Ini dalam menerapkan pola hidup yang bersih itu tadi Ya. Pak Kiai ya. Betul. Katakanlah bahwa kita ini di kamar mandi yang Ya, kecil betul. saja, Betul. itu kita kalau buang air harus betul-betul bersih misalnya. Betul, ya. Tetapi misalnya ada anggota keluarga kita yang selalu sehingga menebarkan aroma yang kurang sedap gitu di Betul, kamar betul, mandi. betul, ya. Ini bagaimana Pak Kiai? Apa Ya. itu menjadi tanggung jawab kita semua juga atau bagaimana? Rasulullah sudah memberikan gambaran bagaimana pola hidup bersih. Beliau itu sangat tertib, sangat teratur. Malah suatu ketika Rasulullah mengeluarkan sebuah larangan, seseorang yang kencing di atas air yang tidak mengalir, Yang tergenang begitu. yang tergenang. Sabdanya demikian, naha Rasulullah SAW ayyubala fil ma'il jari. Rasulullah melarang seseorang yang kencing di atas air yang tergenang, di atas air yang mengalir. Hadis lain mengatakan fil ma'ir raqidi, sama fil ma'il jari dengan fil ma'ir raqidi. Dan bukan hanya satu hadis ini saja,
Tetapi masih banyak hadis-hadis yang lain bagaimana Rasulullah memberikan penekanan untuk hidup bersih. Kita mengenal, Mbak Devi, sebuah hadis yang ini mungkin hanya keluar dari mulut Rasulullah. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu adalah bagian daripada iman. Betul. Dengan kata lain, bersih itu bukan hanya sebatas dalam kehidupan